Halo semuanya, saya Raina Farilehoti. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu bentuk sediaan dalam dunia farmasi, yaitu kapsul. Kapsul dikenal sebagai bentuk sediaan yang praktis, mudah ditelan, dan mampu menutupi rasa obat yang tidak enak. Selain itu, kapsul juga memungkinkan berbagai jenis bahan obat diformulasikan dengan lebih fleksibel. Secara umum, kapsul dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kapsul keras dan kapsul lunak. Walaupun terlihat mirip, keduanya memiliki perbedaan yang cukup penting, baik dari segi komposisi cangkang, jenis bahan pengisi, teknologi pembuatan, stabilitas, hingga evaluasi mutunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kelima aspek tersebut secara lebih jelas. Pertama, kita mulai dari komponen penyusun cangkang kapsul. Pada dasarnya, cangkang kapsul dibuat dari gelatin. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen hewan, seperti dari kulit atau tulang. Bahan ini banyak digunakan karena mampu membuat lapisan film yang kuat namun tetap mudah larut di dalam tubuh. Nah, komposisi cangkang pada kapsul keras dan kapsul lunak memiliki beberapa perbedaan. Pada kapsul keras, cangkangnya biasanya terdiri dari gelatin dan air dengan jumlah plasticizer yang sangat sedikit. Karena komposisi ini, kapsul keras memiliki struktur yang lebih kaku dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu badan kapsul dan tutup kapsul yang dapat dibuka dan ditutup kembali. Berbeda dengan itu, kapsul lunak memiliki komposisi yang lebih kompleks. Selain gelatin dan air, kapsul lunak juga mengandung plasticizer seperti glycerol atau sorbitol. Plasticizer ini berfungsi untuk membuat cangkang menjadi lebih elastis dan fleksibel sehingga kapsul tidak mudah pecah. Dalam beberapa formulasi, kapsul juga mengandung pengawet, pewarna maupun bahan opacifier yang berfungsi memperbaiki stabilitas serta tampilan produk. Dengan demikian, perbedaan utama dari komponen cangkang terletak pada jumlah plasticizer yang membuat kapsul lunak lebih fleksibel dibandingkan kapsul keras. Selanjutnya kita membahas mengenai komposisi bahan pengisi kapsul. Nah, pada kapsul lunak, isinya umumnya berupa cairan atau semi padat. Contohnya adalah larutan minyak, suspensi, atau campuran bahan obat dalam minyak. Jenis formulasi ini sangat bermanfaat untuk obat yang bersifat lipofilik atau sulit larut dalam air, karena pelarut minyak dapat membantu meningkatkan kelarutan dan penyerapan obat di dalam tubuh. Sementara itu, kapsul keras biasanya diisi dengan bahan dalam bentuk kering. Isi kapsul keras dapat berupa serbuk, granul, pellet, atau bahkan tablet mini. Metode ini dikenal sebagai dry filling. Pengisian bahan kering ini banyak digunakan karena relatif lebih stabil dan lebih mudah diproduksi, terutama untuk obat yang sensitif terhadap kelembapan atau pelarut. Dengan kata lain, perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa kapsul lunak lebih cocok untuk bahan cair, sedangkan kapsul keras lebih sering digunakan untuk bahan padat atau kering. Materi selanjutnya adalah teknologi pembuatan kapsul. Perbedaan dari kapsul berikutnya terletak pada teknologi pembuatannya. Pada kapsul keras, proses pengisian biasanya menggunakan mesin pengisi kapsul yang dapat berupa mesin semi-otomatis atau otomatis. Dalam proses ini, kapsul terlebih dahulu dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu badan dan tutup kapsul. Setelah itu, bagian badan diisi dengan bahan obat dalam bentuk serbuk atau granul menggunakan sistem pengukuran tertentu. Kemudian kapsul akan ditutup kembali secara otomatis. Berbeda dengan kapsul keras, kapsul lunak dibuat menggunakan teknologi khusus yang dikenal sebagai rotary dye process. Pada metode ini, dua lapisan pita gelatin cair dibentuk secara bersamaan. Kemudian bahan pengisi cair dimasukkan di antara dua lapisan tersebut. Setelah itu, pita gelatin ditekan dan dipotong menggunakan cetakan yang berputar sehingga terbentuk kapsul lunak yang langsung tertutup rapat. Proses ini memungkinkan pembentukan cangkang dan pengisian kapsul dilakukan secara bersamaan sehingga sangat efisien untuk produksi dalam jumlah besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah stabilitas kapsul.
Nah, salah satu masalah yang sering terjadi adalah interaksi antara isi kapsul dengan cangkang gelatin. Contohnya adalah migrasi air, yaitu perpindahan air antara isi kapsul dan cangkangnya. Hal ini dapat menyebabkan perubahan pada tekstur kapsul, misalnya cangkang menjadi lebih lunak atau bahkan menjadi rapuh. Selain itu, beberapa bahan tertentu juga menyebabkan pelunakan cangkang kapsul, terutama jika bahan tersebut bersifat higroskopis atau mengandung pelarut yang dapat mempengaruhi struktur gelatin. Masalah lain yang dapat terjadi adalah cross-linking pada gelatin. Proses ini merupakan reaksi kimia yang dapat menyebabkan struktur gelatin menjadi lebih kaku. Akibatnya, kapsul dapat mengalami pengerasan dan waktu hancurnya menjadi lebih lama. Karena itu, dalam proses formulasi kapsul sangat penting untuk memperhatikan kecocokan antara bahan pengisi dan bahan cangkang, serta mengontrol kondisi penyimpanan pada suhu dan kelembapan yang tepat. Lalu yang terakhir kita akan membahas mengenai evaluasi mutu pada sediaan kapsul. Evaluasi mutu dilakukan untuk memastikan bahwa kapsul yang diproduksi aman, stabil, dan memiliki kualitas yang konsisten. Salah satu pengujian yang dapat dilakukan adalah uji waktu hancur. Uji ini bertujuan untuk mengetahui berapa lama kapsul dapat hancur ketika berada dalam medium yang menyerupai kondisi pada saluran pencernaan. Selain itu, dilakukan juga uji disolusi, yaitu pengujian untuk melihat seberapa cepat dan seberapa banyak zat aktif yang dapat larut dari kapsul dalam waktu tertentu. Pengujian lainnya adalah uji keseragaman sediaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kapsul mengandung zat atau bahan aktif yang jumlahnya relatif sama. Selain pengujian utama tersebut, terdapat beberapa evaluasi tambahan yang juga sering dilakukan, seperti uji kadar air, uji kekuatan cangkang, uji kebocoran pada kapsul lunak, serta pemeriksaan fisik seperti warna, bentuk, dan ukuran kapsul. Melalui berbagai pengujian ini, kualitas kapsul dapat dipastikan sebelum produk didistribusikan dan digunakan oleh pasien. Sebagai kesimpulan, kapsul sebagai bentuk sediaan memiliki banyak keunggulan, seperti mudah digunakan, mampu menutupi rasa obat, serta memberikan fleksibilitas dalam formulasi. Kapsul lunak dan kapsul keras memiliki perbedaan yang cukup jelas, terutama pada komposisi cangkang, jenis bahan pengisi, teknologi pembuatan, serta karakteristik stabilitasnya. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita dapat menentukan jenis kapsul yang paling sesuai untuk formulasi tertentu. Sekian penjelasan dari saya pada materi kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami lebih lanjut mengenai salah satu bentuk sediaan farmasi, yaitu kapsul. Terima kasih.